warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyama lil mu'minin wa lis-sha'imin wa liz-zakati fa'ilin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang saya hormati segenap pegawai kantor imigrasi Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya calon-calon ahli surga semuanya. Yang aminnya paling kenceng insyaallah masuk duluan. Maksudnya bukan mati duluan. Artinya walaupun kita umatnya Nabi Muhammad yang terakhir, tapi Allah itu memberikan kemuliaan kepada kita masuk surganya besok di yaumul qiyamah lebih dulu dari umat sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pagi ini Allah temukan kita di tempat yang sangat sejuk, sangat nyaman, yaitu di Baitullah, di masjidnya Allah, rumah Allah atau tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk bagian daripada ibadah, termasuk bagian daripada ibadah itu adalah melayani masyarakat. Itu adalah ibadah yang sifatnya umum atau sifatnya ghairu mahdhah. Jadi ibadah tidak hanya sholat puasa saja, tapi melayani masyarakat dengan kebutuhan-kebutuhannya termasuk juga bernilai ibadah. Semoga ibu bapak yang hadir dan juga semua keluarga besar imigrasi, semoga semuanya diberikan kepada Allah oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan puasa dengan kuat, dengan khusyuk, dan semoga Allah menerima ibadah kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Itu sebetulnya sudah tidak asing. Kalau ayatnya kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu artinya dari dulu Allah perintahkan kita itu untuk puasa. Bahkan nenek moyang kita semua juga berpuasa. Berpuasa itu 10 hari yang pertama itu menghilangkan apa? Yang pertama itu adalah menghilangkan toksin-toksin atau penyakit-penyakit kita, virus, kotoran. Oke. Jadi dengan berpuasa itu insya Allah sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menjadi sehat. Tidak ada Bapak Ibu orang puasa mati. Jadi kalau mati yang kelaparan ada, tapi kalau mati karena puasa tidak ada. Tetangga kita mati kenapa? Puasa Pak? Enggak ada gitu. Tapi kalau mati kelaparan barangkali negara-negara yang semacam dulu itu di Ethiopia misalnya itu banyak. Tapi yang mati karena puasa tidak ada. Justru yang puasa-puasa itu makin sehat, makin segar. Terutama ibu-ibu biasanya yang mau diet ya. Pak Ustadz saya mau puasa tapi niat diet gimana? Yang pertama diniatkan karena Allah saja, diet itu otomatis. Tapi kayaknya diet dengan puasa itu gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena justru biasanya kalau puasa Ramadan itu malah kepenginannya warna-warna malah. Ya, biasanya kalau hari H pertama itu bapaknya bilang, Bu, di poso pertama bukone sing enak Bu. Ya kan? Sono es dawet, ono es liwah, ono es degan, ono es campur. Itu aja kalau mau minum itu diniati, niat isun balas dendam. Gitu. Mau ra itu apa-apa, saiki wis entuk apa-apa, tang bat. Malamnya makan lagi. Jadi bisa makan 3 kali juga kalau puasa Ramadan. Kepenginnya macam-macam. Jadi kayaknya memang sepertinya itu hanya 2 kali makannya, tapi justru menunya itu tambah banyak dan jadi makin apa? Makin subur. Alhamdulillah.
Ya ada yang berhasil paling turun 2-3 kilo, tapi setelah lebaran naik lagi 8 kilo tombol. Ini ibu banyak yang syukur ya, karena ya makmur lebih itu ya, lebih makmur, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melaksanakan puasa kita harus mempunyai kiat-kiat khusus untuk supaya kita itu ketika nanti Ramadan datang hati kita sudah bersih. Ketika melaksanakan ibadah puasa sudah tenang, khusyuk, tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu. Konsepnya apa Bapak Ibu? Yang pertama kita harus saling memaafkan kepada sesama, terutama dengan keluarga, saudara, teman kantor, tetangga, sesama jamaah. Apalagi ibu-ibu kegiatannya di kampung kan banyak, sehingga berpotensi kita punya salah dan dosa kepada tetangga. Ada dawis, ada PKK, di kantor ada dharma wanita, gitu. Ya Allah, luar biasa pengajian ibu-ibu tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, ibu-ibu ini paling sergap mulai ngaji, alhamdulillah. Tapi sayang terkenal ramu dengan Pak. Tapi bukan ibu sini di luar sana. Kenapa kamu dengan bapaknya sampai rumah itu tanya, Bu mau ngaji di opo? Bu kiai ini lucu Pak, ngono tok. Tapi tidak apa-apa, ibu-ibu itu nyenengke. Ya kalau pengajian itu Asmaul Husna itu hafal semuanya. Lagunya Pak macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ada yang lagunya kayak dangdut. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ternyata itu lagu Bang Thoyib. Ada lagi yang lagunya medeni Pak. Di Tanjung Mas itu kemarin ada mimpin Asmaul Husna, lagunya itu medeni. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu linnabi habibina. Sebelah malah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang belakang yuk mulai yuk. Yang rokok kok mulai. Lagu ini yang ini mau mati yo. Tapi nyeneng gitu. Kalau ngaji saja berangkat itu bawa tas gede-gede gitu. Bu temuti bu ngaos. Tasnya gede men gua ada snack. Sayang ini malaikatan ya Pak ya. Nggak tahu nanti kalau mungkin ada campingan pulang gitu. Udah ada. Nah, berarti ini malaikatan ya. Oh gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu ada konsep sebelum kita Ramadan itu kita saling memaafkan. Kita ini berpotensi punya dosa dengan sesama manusia lebih banyak daripada kepada Allah. Kalau dengan Allah itu mudah, istighfar selesai. Allah itu maha baik kok. Kita wudhu saja Bapak Ibu itu selesai dosa kita. Alangkah murahnya ampunan Allah. Nun sewu, kita kan setiap hari itu kan wudhu ya. Kenapa kok setiap hari harus wudhu? Itu menghilangkan dosa-dosa yang ada pada anggota wudhu kita. Terutama wajah Bapak Ibu ini paling banyak berpotensi berbuat dosa. Itu semua terminalnya itu ada di wajah. Siji mripat loro lambe kok isine dosa tok iki. Biasanya kalau mata itu dosanya ada pada laki-laki, tapi kalau lisan ada pada wanita. Bapak nu sewu mripat lanang iki pancen rapate apik ya gitu. Gitu, di jalan itu kan banyak ya jenenge wong itu, karena orang akeh itu banyak yang pakai pakaian yang non sewu, ada yang minim, ada yang belum jadi, ada yang kelihatan belakangnya, ada yang pakai yukensi ketok pagudane,
pagoda itu paha, pinggul dan dada. Itu di lampu merah kan banyak, saya sering kadang-kadang di depan saya persis Bapak Ibu. Burine bilane ketok, aku ya rada batin. Lah ya jare ustaz kok vitamin aku. Saya sempat batin karo tak delok dosa, ora tak delok kok imane. Batin. Akhirnya ya astagfirullah tapi alhamdulillah. Tapi dosa seperti ini Bapak Ibu itu sampai rumah itu wudu hilang, loh hebat. Yang kedua, itu selesai sholat kita wirid dzikir Bapak Ibu, itu juga menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, selesai dosa kita kepada Allah. Makanya kalau habis sholat jangan lamsling, bar salam terus lencing. Imamnya Allahumma antas salam, makmumnya Allahumma lantas jalan. Lagi ya wiridlah, zikirlah, istighfar kita itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Itu seperti ibaratnya debu yang menempel pada dinding-dinding ini atau di kaca. Itu setiap hari mau tidak mau 24 jam pasti ada debu yang menempel. Hati kita juga seperti itu. Mau tidak mau, sengaja atau tidak, pasti kita punya dosa. Ibaratnya debu. Kalau setiap hari kaca kita lap terus, ibaratnya adalah hati kita yang punya dosa ini kita lap terus dengan istighfar. Insya Allah tidak sampai karat, tidak sampai tebal, kita selalu hatinya punya hati yang bersih. Insya Allah. Jadi konsepnya harus istighfar yang banyak. Itu lap kita. Lapnya kaca gombal, lapnya dosa kita adalah istighfar. Sehari jangan sampai kurang 100 kali. Nabi saja yang dosa yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, jika ada, semua sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau tidak pernah menghilangkan atau tidak pernah lupa dengan istighfar 100 kali dalam sehari. Kalau kita sing dosane akeh tenang. Yang kedua Bapak Ibu, di Jawa saya ingin cerita sedikit filosofi orang Jawa. Jadi tolong jangan sampai ngentengke tradisi orang Jawa. Ini penting sekali. Ya, orang Jawa itu kayaknya enggak menghafal Qurannya, enggak menghafal hadisnya, artinya enggak keluar Quran hadisnya, tapi prakteknya malah sudah lebih top dari kita. Misalnya begini Bapak Ibu, di saat bulan Sya'ban seperti ini, atau orang Jawa mengatakan sasi ruah, itu beliau-beliau kan dulu itu bikin apem. Mungkin sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Snack itu biasanya kalau saat seperti ini ada apem. Itu sebetulnya dari bahasa Arab itu. Apem itu dari ain, fa, wawu. Bacanya afun. Artinya pangapura. Lah lidah kita orang Jawa dulu itu mau afun, itu kangelan. Akhirnya ampem. Itu benar itu. Jadi yang ngomong langsung dari ulama terdahulu itu ya. Nah, artinya apa? Ketika orang bikin apem kemudian dimakan, munjung gitu ya, itu artinya kan saling memaafkan sebetulnya. Lewat tradisi makanan apem, maka apem itu dibuat bunder. Kenapa? Karena ketika kita sudah saling memberi apem, itu artinya kita sudah nol, kosong dan punya dosa dan kesalahan. Nol bunder. Tidak ada orang bikin apem kok kotak, itu tidak ada. Segitiga tidak ada. Itu. Cuman kalau tidak kulino bikin apem jangan bikin, mending nompo Sebab kemarin ada yang nggak begitu kulino gawe pisan malah muwatosin alhamdulillah. Kayak tonggone ngamuk-ngamuk, apa merasa dipangan gosong sisan, malah dadeke masalah. Harusnya kan bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Kegedean. Ini maka kalau lebaran Bapak Ibu itu istilah 0000 itu tadi itu dimanfaatkan kalimat itu oleh anak-anak muda kalau untuk saling memaafkan. Biasanya ada 00 ya Kang, 00 ya ada. Mana ada yang ketemu dengan saya Bapak Ibu itu nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu tak podo-podo yo. Aku yang jawab yang podo indane. Orang ngomong apa-apa kok tahu-tahu apa podo-podo. Tapi karena sudah paham ya sudah sama-sama itu
itu udah dalam hati udah masuk. Ya sing aktif malah ibu-ibu. Itu kalau lebaran bapaknya duduk di kursi, ibunya itu nyungsep ning sikile sing lanang, ngomong ora paten cetha Pak saking nangisin. Tak putuk. Saya dari jauh juga batin sing lanang mesti ra mudeng. Tapi aneh kita ra mudeng tapi yo jawab, "Bu podo-podo." Besoknya saya tanya ketemu di masjid, "Pak, ini ndak mudeng Pak?" Belas. Atau jawab podo-podo, yang paling dari ngapura. Ya inilah, ini kebaikan dari tradisi yang sampai sekarang masih ada. Tapi anak-anak muda sekarang juga harus tahu itu alasannya kenapa harus ada makanan apem. Seringnya itu kita menikmati tapi nggak tahu maknanya. Kok jodoh duwe gawe sasi suro. Kan sering tahu kita mendengar itu. Itu padha karo barengi duwe gawene Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul mantu ki aja melu-melu mantu. Akhirnya saya dengar, saya bilang, kok bentang Nyai Roro Kidul mantu terus jajannya anaknya piro. Itu sebabnya ada dulu itu orang kalau sasi suro itu puasa. Karena puasa aja duwe gawe, kok nek duwe gawe pas akeh wong poso kok panganane sing mangan sapa. Dulu seperti itu. Nah, adapun sekarang udah enggak pada puasa, kalau waktu suro ya sudah punya gawe enggak apa-apa. Malah berarti mergo ora pate akeh kancane. Kan biasanya kan sehari bisa 2-3 kali undangan. Itu bagi-bagi. Tapi kalau pas dari sasi suro, satu suro itu biasanya kan teratak ya untuk AP kan itu ya, porsi juga bagus-bagus, catering diskon ya kan. Nah, sekarang nyumbang barang jadi diakai, malah iso-iso keporo rampung punya gawe dibuka di sini akeh malah bati. Itu kakak saya juga alhamdulillah punya gawe sasi suro, alhamdulillah dapat untung banyak. Malah muni tau karo gawe ngene meneh ngono lah. Wong sunatan kok gawe meneh kok ora betul gitu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, itu ada makanan khas selain apem namanya roti ganjel ril. Pernah dengar ya? Wong Jawa iki ngerti ya. Roti ganjel ril itu ya nggih. Usang-usang kawan. Terus apa? Bakso granat ngono yo doyan medine. Bahkan di Telogosari itu ada es pocong, es kunilana juga ada. Nah, roti ganjel ril itu biasanya dibagi oleh Pak Wali Kota, siapapun wali kotanya, H-1 Ramadan. Biasanya di Masjid Kauman Bapak Ibu dijual. Itu H-1 itu Pak Wali itu bagi-bagi roti ganjel ril. Padahal Bapak Ibu, rotinya itu gak enak juga, keras, bentuknya ora apik. Tapi kenapa ada roti ganjel ril ini selalu ditradisikan? Karena ada maknanya, roti ganjel ril. Itu maksudnya yang ganjel-ganjel relakan. Oh, okay. Yang ganjel-ganjel relakan. Jadi kalau mau Ramadan, roti ganjel ril ini baru muncul. Karena yang ganjel-ganjel sing duwe dendam, hasut, iri, meri, dengki itu hilangkan dengan filosofi roti apa? Ganjel ril. Karena kita dengan tetangga kita itu hampir tiap hari Bapak Ibu itu punya kesalahan. Setidaknya berpotensi punya dosa. Penyakitnya ada 3 Bapak Ibu dengan tetangga. Yang pertama iri, yang kedua pamer, yang ketiga gara-gara anak dengan anak berantem. Iri, meri, hasut, seneng nek ana wong susah, susah nek ana wong seneng. Ada enggak kira-kira? Ada ya? Tapi insya Allah kantor sini tidak ada. Ya kalau ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunnya kok. Hasut, iri, meri itu penyakit bertetangga Bapak Ibu. Tahun ini bangun rumah berian.
Tanggane tuku mobil mewah, mlebu rumah sakit. Tanggane makan umroh, mati dene. Kenapa? Punya sifat iri, hasud. Dan ini dimiliki oleh iblis waktu Nabi Adam diciptakan. Dia merasa senior, anak khairum minhu, aku luwih apik ketimbang Adam. Khalaqtani min nar, aku dijadikan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Unsur api lebih baik, khairun lebih baik daripada unsur tanah. Jadi kalau sudah seperti ini, wah susah untuk dihilangkan. Sebab penyakit rohani ini Bapak Ibu, itu yang tahu orang lain. Kalau penyakit jasmani, sirahku ngeluh, yang tahu ya sing duwe sirah. Sikilku keju, yang tahu siapa? Yang punya kaki. Tapi nek wong pelit, itu ora krasa dheweke pelit. Dulu waktu saya masih bujang itu sering tukar uang seribuan yang baru waktu Ramadan menjelang Lebaran. Saya sama temen itu podo tukare 100.000 dulu kan banyak itu. Terus untuk anyar 1.000 jumlahnya 1.000. Teman saya itu hilang 1 lembar, berarti tinggal 99.000. Digoleki ora kecekel kakek nangis, akhirnya tak ganti. Nyoh tak ganti ben 600. Sing 1.000 wis ditangisi. Lho kan wis digendam 100, lan ora ilang kan 1 siji. Ngono. Cikal bakal orang pelit itu seperti itu. Biasanya yang pelit itu bapak apa ibu biasanya. Ada lagi itu masjid yang jadi ya karena ibu-ibu ini doblet non sewu ya. Sing lomo, sing lanang wis kepengen ngei duit 500.000. Ada seksi pembangunan datang udah mau ngasih 500.000. Sing itu udah gak ngerti soal dapur. Nanya ibu, 500.000 akeh. Mulai akeh meneh pengen tak di sakit nyok iki wae paling tuman. Marai tuman itu sing gede. Akhirnya suaminya itu keluar, padahal tadi udah tanda tangan itu ya. Udah kan dari duit itu. Non sewu Pak iki daripada kula gelut kali bojo kula, mendingan kula gelut kali jenengan. Ini tadi nolnya dilundung ya Pak, hanya 50. Nah, ini masjid ada tidak. Ini contoh saja. Okay. Tapi ada sebaliknya, istrinya itu adalah wanita karir, kemana ke sini, ke sana ke sini itu ikut organisasi, pengajian juga ikut, ya berbagi kepada sesama. Tapi yang laki nggak dukung sama sekali. Ketempatan pengajian menurut dilapori Pak, alhamdulillah wae di ketempatan pengajian Jumat Kliwon Pak. Jawabe malah opo meneh. Yo omah yo apike yo kanggo ngaji bareng to Pak, aja karo karaokean. Yo ngaji bisa wae cerewet. Piro-piro jamaah piro? Yo paling 75 kok Pak. Ya wis nek jamaah 75 gawe snack 50 ngono. Loh jamaah itu mau kok gawe snack 50 to Pak. Lah apa yo mangkat kabeh. Kok yo pinter men jawab ngono sing ngono. Mudah-mudahan suami-suami di sini tidak seperti itu. Ya. Tapi ada yang ngomong juga, Pak, alhamdulillah Pak, cuma besok ketempatan pengajian. Alhamdulillah Bu, kalau kirim donga ya nemene Bapak, iki wae dhewe sisane kholi. Ya. Yang perempuan yang senang istrinya. Nah terus piro to Bu jamaah paling 75 kok Pak. Ya wis snack 150. Ini bapak-bapak yang ada di sini. Kenapa orang kok yang sih? Lho Pak, wong jamaah 75 tok kok gawe snack 150. Lah bukan mesti ono sing gowo anak, ono sing gowo putu, tanggamu kanan kiri yo kebrebeken sound system iki kok keti, omahe dikirimi. Alhamdulillah. Ini kalau ada suami seperti ini Bu, saya pesan satu, nek urung mati aja dipendem. Pokoknya anyar istimewa wah. Nggih. Ini. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang berpotensi kita itu di samping tadi
hasut, iri, meri dengan tetangga. Yang berpotensi kita ribut dengan tetangga itu adalah kita pamer, ria, sum'ah. Ria itu kepengen dipuji, sum'ah itu kepengen didengar. Misalnya nun sewu kadang-kadang sok pamer ibu-ibu PKK dan wanita biasa wae iso bilang sak renteng gowo kabeh. Tangan ra nyandak sikil kayak iku yang sampai tetangga ada yang bilang kayak lo toko mas berjalan sebelah malah ngomong helek kuwi pomas. Lagi kok ngerti lah itu mas tukune mbek aku kok. Loh begitu. Makanya kalau ngajak tetangga gak usah ribut gitu, tekan dindi. Kemudian yang ketiga gara-gara anak. Donon sewu anak dengan anak berantem, orang tua ikut berantem. Nah anak podo anak itu tukaran sore bengi rukun meneh. Tukaran bengi isuk rukun meneh. Wong tua podo wong tua tukaran ngatek digowo mati. Bendino ki ora akur, depan kok ndak akur. Keluar rumah mau kerja incang-incang aku sih kok WC. Ngono kok yo betah men setiap hari. Lho RT ini wis ngadake halal bihalal petek-petek kepengin ngrukunke dua orang itu. Wis muter, wah RT ini seneng alhamdulillah ki ngrukun meneh salaman. Malah pas nggone musuhe kuwi tok sadar ujul mati. Tapi ini nyeritain kantor yang lain bukan sini. Tapi ketoknya pindah ke kantor gini gitu. Ini ngarep. Dipoto Pak, dipoto. Ya Allah. Ya, namanya juga anak. Anak itu namanya juga anak itu yang ribut, geger, berantem, kecil-kecil, tipis-tipis itu kan biasa. Oh, anak-anak itu ketika di masjid saja. Menurut saya kalau asal di masjid saja itu namanya juga anak, nggak mungkin kayak kita anteng, khusyuk. Ini malah medeni malah kena ngantuk ya berarti loro tapi. Iya kan? Anak-anak yang mesti riwa-riwi ngalor ngidul itu biasa. Saya kalau dulu itu pernah tak kerasin dikit. Nang, ojo gegeran masjid ki gone wong salat dosa kowe. Malah jawabe wantenge ra karuan. Lha koyo dene ra tau dadi caciling ngono. Tapi ras tersu. Ngekek banget. Nah inilah anak kita. Loh saya sering Bapak Ibu ular-ular manten. Itu namanya juga ular-ular manten itu kan lagi sibuk ya. Semerawut ada piring terbang segala macam. Anak-anak ikut Pak Bu, muteri saya, dolanan depan saya, panitia mengeloke saya bilang ojo bilake tawaf. Pikir saya habis tawaf kan terus capek gitu ya. Dan taunya malah dilanjut sa'i ya Bu. Dianggap sopa marwah. Habis sa'i melempar jumroh. Balang-balangan senai sandal. Akhirnya yuk capek. Karena capek maka wukuf. Nah pas muter-muter itu sering ada yang nyeletuk non sewu. Anaknya sopo tuh itu kadang-kadang seperti itu. Itu Siti tapi nyelkit tuh Pak. Anaknya sopo tuh tidak lah anaknya bapak kontuannya nih sebelah. Anakku nopo. Ini juga marahi geger. Maka hati-hati dengan tetangga karena suatu saat kita mati atau mereka yang meninggal itu kita itu yang jadi saksi, mereka yang jadi saksi kita. Mbah Mudin itu antik. Kalau selesai sholat jenazah mesti tanya, Bapak Ibu takziah jenengan seseni niki jenazah termasuk yang saya nama saya kan gitu. Dan jenengan kan mesti bilang saya toh, saya nama saya. Padahal nek wonge mboten sae, hati-hati lho Bu. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi Pak Ustaz kula muni mboten sae, ora enak to nggih. Saya mau saya mboten sae kan ndak enak to Pak. Lah piye wong nyatane orangnya enggak sae kok. Mbah Mut ini dadak tanya. Yo dijawab bae diplesetke sithik. Saya nomor saya kae ngono wae. Saya nomor saya kae. Ana sak kampung muni kae kabeh kan rapat kita. Saya nomor
saya. Kalau toh kita bilang saya betul, ya alhamdulillah kita niati ya wis luwih saya toh Pak daripada urip terus tapi yo mikir. Jadi penyakit kan setidaknya kan seperti itu. Dengan dia meninggal terus dia tidak maksiat lagi, berarti luwih saya. Nah itu nanti bisa nanti kongsi ya kalau kira-kira ya kok kali kong karo malaikat lah. Bapak Ibu, jadi yang pertama kita saling memaafkan, istri dengan suami, suami memaafkan istrinya, juga minta maaf kepada istrinya, anak dengan orang tua. Jadi sesama kantor, tetangga, saudara itu ketika masuk Ramadan kita sudah bersih hati kita. Maka tradisi kita saling memaafkan di medsos itu betul itu lanjutkan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, walaupun ada yang basa-basi, mungkin ada yang copy paste, ada tidak masalah. Yang penting memang semua itu berlatar belakang dari kulino. Ya, kalau kulino itu dia walaupun hanya nge-share milik orang lain, tapi setidaknya kan nggak nge-share yang hoax gitu. Itu masih termasuk ada kebaikan-kebaikan yang memang harus dilanjut. Ini menjelang H-1, H-2 nanti saya kira juga banyak yang nge-share tentang permohonan maaf itu. Nah itu juga panjenengan begitu jawab di medsos juga kelar semuanya. Nanti kalau sudah nggak pandemi kita sering berjabatan tangan itu kita lebih lagi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ma muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua muslim yang bertemu kemudian berjabatan tangan kecuali Allah akan menghapuskan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Jadi jenengan salaman Pak, cek gitu. Ini tidak ngomong masalah pandemi yang tidak boleh salaman. Pokoknya di luar itu salaman cek itu dosanya diampuni sebelum tangannya lepas. Mulanya jenengan salaman, ojo langsung dicono, ojo suwi cek, pintu sore tidak tenang. Awalnya jenengan trok rotok kabeh. Entek kabeh dosane. Iya. Kenapa? Karena hati kita kalau salaman itu memang langsung ada setelahnya, saling ridho, saling memaafkan. Loh inilah hebatnya, cuma salaman saja itu dianjurkan sekali. Maka ulama-ulama kita itu pintar. Setelah selesai sholat kanan kiri kita salaman. Sopo ngerti duit dosa marep buri kanan kiri. Tapi seperti itu Bapak Ibu, ternyata selesai sholat jabatan tangan ada yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah itu yang tidak dikerjakan zaman Nabi, sekarang kita kerjakan, namanya apa? Bid'ah. Tapi kalau hanya salaman kok kemudian dibilang bid'ah dan neraka, kan cara nalar itu agama sing di orang salaman niat apik kok mlebu neraka. Ini berarti bid'ah tapi yang hasanah, yang baik. Saya itu pernah itu kecelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya ajak salaman. Itu ndonga padahal tanganku kadung ini. Nah dia tak keplak salaman sih, saya bilang gitu. Nah, hanya mau selesai saya tanya, Mas nopo jak salaman tak belum? Bid'ah. Hanya saya bilang, apa meneh kok salaman bar sholat? Wih genah nek bid'ah. Wajahmu yo bid'ah. Lah kok iso ae jaman Kanjeng Nabi ora ono pesek koyo kowe. Jadi salaman juga termasuk bid'ah tapi yang hasanah, yang baik. Yang berikutnya setelah kita saling memaafkan Bapak Ibu, kita juga harus apa? Kita mengingat orang yang sudah mendahului kita. Jadi bersih-bersih hatinya ada dua, diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka ada istilah nyadran, unggahan, ruwahan, dandangan. Itu ya tradisi tilek kubur itu tadi. Gitu. Tilek kubur kan sekarang ini banyak nonsewu putu lali karo mbahne jenenge belas ora apal. Maka bapak-bapak tolong anaknya itu diajak di makam mbae dibutuhno. Nah iki sing ning gone ngarep iki Mbah Kakung, iki Mbah Putri, iki mbahmu, berarti bapakne bapak. Lah kowe kan putrane bapak, berarti iki mbahmu. Mbahmu saiki wis dipathok. Berarti kowe putune pathok. Ini contoh gitu.
Ayo bapak sing ndonga wis muni amin, sopen bapak ra ono wis sing ndonga anakmu sing muni amin supaya enggak kepaten obor gitu nggih. Tradisi tilik kubur itu baik sekali. Nah, kalau sudah dua-duanya saling maaf-memaafkan dan kirim doa selesai, baru nanti kita masuk ke bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Kiat-kiat berikutnya adalah bagaimana supaya kita menjaga kualitas puasa kita, Bapak Ibu. Yang pertama dengan apa? Kita mengakhirkan makan sahur. Bapak Ibu jangan berpikir, walah ora usah sahur aku yo kuat. Tidak boleh seperti itu, karena sahur itu dianjurkan. Ini bukan masalah kuat-kuatan, bukan masalah sekti-sektinan, bukan masalah hebat-hebatan, bukan masalah karena tidak kulino, tapi anjuran. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Ishrabu wa ajilu faqad qaraban sabah. Itu kita akhirkan karena sahur itu ada keberkahan. Nah, kira-kira kalau nanti imsak Bapak Ibu jam 4:15, maka sahur yang paling baik itu jam 4 kurang seperempat, setengah jam 30 menit sebelumnya. Nanti jam 9 masih kenyang, jam 11 lemes ide, jam 1 tidur misalnya yang secukupnya, jam 3 seger lagi. Tapi kalau tidak makan sahur, jam 9 lemes, jam 11 muring-muring, jam 1 leker. Oh ini nggak enak rasanya. Maka sahur itu sangat dianjurkan. Kemudian apa? Kalau tadi mengakhirkan makan sahur, sekarang mendahulukan berbuka puasa. Itu kalau sudah ada sirine Bapak Ibu, sirine itu sudah masuk waktu maghrib, itu tandanya. Itu kita langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan sunahnya adalah yang manis-manis dulu. Misalnya putihan, jadi tidak usah tak praktekin. Nah, gitu ya. Karena tidak ada kopi, biasanya saya kopi biasanya. Saya cuma cerita biasanya. Karena udah mau selesai kopinya nggak keluar, berarti luar biasa. Kemarin saya ngaji di Ngerembel Bu, Gunung Pati, itu pengajian di atas panggung. Saya minta kopi sama ibu-ibu nyeletuk, ya bos anane cerewet. Rasanya kok buanter aku ya ngomong. Ini akhirnya digawe no. Tapi sekali bikin itu gelasnya buat dijumbo. Dan saya kan matur Bu, non sewu kopi itu ngopi itu biasanya gelasnya kecil. Ini kok gelasnya buat dijumbo, ini buatan ngopi ngokok. Ini gelut kalau ibu-ibu yang lebih itu. Nah ini yang manis-manis kenapa? Karena bisa memulihkan tenaga kita, energi kita. Nonton ya? Ini jadi yang manis-manis dulu. Muadzin juga begitu, bapak-bapak mungkin ada yang jadi muadzin itu kalau ada sirene itu jenengan langsung batalin dulu. Oke, adanya nanti. Kemarin di Sendang Gua itu tahun kemarin ada Mbah deleke kalau cah nom dibatal kirian Mbah niku ngomong sirine make adanya untuk make malah ngeyel malah jawab orang itu tugas negara iki ya muatin menit tugas negara ora ngerti wadane malah ngelokor kualik kabeh kaya lapalan kaya latongan liyane sedaya desa adan kualik dilenge Mbah niku Mbah bar kaya lapangan kok kaya latongan bae lali nanya kelpek pepupek buanter. Oh kalau kamu yo geger apa to kayak masjid ono suarane oh yo. Nah inilah Bapak Ibu sunah-sunah yang harus kita laksanakan. Makan sahur, berbuka puasa dengan cepat, dengan yang manis. Dan yang paling penting itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tidak hanya membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasa. Rasan-rasan agak dikurangi, ya bisa dihindari kalau bisa. Nah, sekarang ini banyak majelis rasan-rasan gitu.
Memang pengajian kan banyak Pak sekarang. Ada pengajian Pak namanya Rama Sinta, Ratib Maulid Yasin Tahlil. Itu Rama Sinta. Ada Ramayana, Ratib Maulid Yasin Manakib. Ada pengajian namanya Yamataso, Yamataso Yasin Manakib Tahlil Sholawat. Ada pengajian di ini Depok, Jalan Baterman Besar, namanya pengajian SMS Senin malam Selasa. Di Gus Ali Gondrong Suryati Kalicari itu ada pengajian Mau 5 M5 Maulid Manakib Mauidoh Mangan Muli M5. Neng saiki disaingi kalau pengajian rasan-rasan itu tadi. Nah, untuk puasa kalau ada yang mau perasan-kerasan bilang ini imun saya sedang berpuasa. Nah, perasan-rasan itu dari maghrib. Bermaghrib sekarang kesempatan harus sholat tarawih, akhirnya nggak jadi. Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, mohon maaf. Kalau ada yang baik semua dari Allah, kalau ada yang kurang semua dari kekurangan saya. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan kuat, dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fa ayyina rabbana bisalam wa anta khilal jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal kamali wal qahri wal ikram. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan sahhil wa yassir umurana wa tamim taqsirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya berarti ya nasta'in bisholatul mustaqim sholatul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng guru saleh ingkang sampun lantaraken kebaikan kula saged suwatu. Alhamdulillah.